Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anggi Novitasari, NPM 17220035. Saya mahasiswi dari Universitas IBA Palembang, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan laporan studi kelayakan bisnis mengenai rencana usaha. Usaha yang saya pilih yaitu berupa perusahaan jasa seperti gedung serbaguna, yang saya beri nama ANSR Grand Ballroom. Tujuan saya memilih usaha ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti halnya banyak sekali acara pernikahan, rapat umum, atau rapat terbuka, pengajian, dan sebagainya, sehingga memerlukan tempat yang lebih besar, berkapasitas banyak seperti gedung. Melihat peluang itu, untuk itu saya berniat untuk membuka usaha gedung. Mengenai usaha tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama ada aspek pasar. Dari aspek pasar ini, pasar yang dituju yaitu untuk semua kalangan membutuhkan fasilitas ini. Bagi kalangan the have, biasanya memiliki ballroom hotel bintang 5 atau private wedding venue. Namun bagi kalangan menengah ke bawah, ruang serbaguna yang ada di lingkungan terdekat bisa dipakai sebagai tempat berlangsungnya pernikahan. Kedua, ada aspek pemasaran. Di aspek ini saya menerangkan bahwa konsumen targetkan adalah kalangan masyarakat luas. Ada beberapa alasan yang mendasari manusia untuk membina rumah tangga. Salah satunya untuk meneruskan keturunan. Acara yang dibuat untuk merayakan pernikahan dan meminta doa restu dari keluarga dan teman-teman dekat perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya agar dapat menyenangkan semua tamu undangan dan tentunya bagi pasangan yang menikah. Oleh karena itu, kebutuhan gedung yang baik untuk merayakan kebahagiaan tersebut semakin meningkat, khususnya di wilayah Palembang dan sekitar. Yang ketiga ada aspek teknis dan teknologi. Pada aspek ini terdapat 4 bagian perencanaannya, dan yang pertama ada lokasi usaha. Nah, pada lokasi usaha ini ANSR Grand Ballroom memiliki yang berada di daerah Jalan Dempo Dalam 9 Ilir, karena di daerah ini terdapat perumahan yang mewah dan jauh dari kemacetan. Yang kedua ada luas dan besaran produk. Di sini terdapat 4 bagian juga. Pertama, gedung perlengkapan, yaitu luasnya 200 meter persegi. Yang kedua, area resepsi luasnya 200 meter persegi. Yang ketiga, area parkir luasnya 3000 meter persegi. Yang keempat, ada fasilitas pendukur outdoor seperti pos satpam, pos parkir sebesar 50 meter persegi. Jadi total seluruh area fungsional 3.450 meter persegi. Terakhir ada layout atau tata letak. Di sini terdapat 3 bagian ruangan. Yang pertama ada bagian area resepsi, yang kedua ada area pengelolaan, dan yang ketiga ada area prosesi. Nah, yang kelima ada aspek manajemen. Nah, di aspek kali ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, manajemen pemeliharaan dan operasional gedung. Yang kedua, manajemen SDM berupa analisis jabatan. Analisis jabatan yang ada di perusahaan ini dapat dijabarkan dari beberapa bagian. Ada direksi, ada direktur utama, ada direktur keuangan, direktur personalia, manajer personalia, manajer pemasaran, manajer pabrik, ADM, dan divisi regional. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja berupa yang pertama kebijakan rekrutmen dan seleksi, yang kedua penempatan dan pengembangan, dan yang keempat memberikan kompensasi, yaitu berupa gaji pokok, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya atau THR, kenaikan gaji setiap tahun. Aspek yang terakhir ada aspek ekonomi dan sosial.
Pada aspek ini ada dampak positif dari aspek ekonomi dengan adanya usaha ini, yaitu meliputi yang pertama dari segi konsumen. Dari banyaknya usaha gedung serbaguna, konsumen bisa memilih jenis gedung yang sesuai dengan kebutuhan dan harga yang terjangkau. Dan yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas dan sesuai keinginan masyarakat. Selanjutnya ada dampak positif dari aspek sosial dengan adanya usaha ini, itu meliputi satu, membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk semakin baik. Yang ketiga, tingkat pendapatan penduduk yang bekerja di perusahaan akan meningkat. Dan yang keempat, menuntun masyarakat berpikir modern. Pada pemaparan terakhir ada kesimpulan. Dari hasil analisis terhadap aspek-aspek yang ada dalam studi kelayasan bisnis seperti aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek keuangan, aspek manajemen, aspek ekonomi dan sosial. Maka dari itu usaha ANSR Grand Ballroom dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut layak untuk dilanjutkan meski masih sedikit ada kekurangan. Sekian pemaparan dari rencana usaha saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa di like ya, dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.